pulau tersebut sudah dikembalikan kepada Aceh. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang dirugikan, juga Aceh dan Sumatera Utara. Yang penting pulau tersebut adalah dalam kategori NKRI. Itu mimpi kita semua. Jadi mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi permasalahan, aman damai antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Terus itu juga bagi rakyat Aceh, terima kasih kepada Bapak Presiden yang kita sayangi, Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan juga Bapak Mendagri, Pak Tito, dan juga Wakil Ketua DPR, Pak Dasko, dan juga Menseknek, Pak Saga 4 pulau. Jadi 4 pulau itu akhirnya dikembalikan oleh Prabowo Subianto ke dalam pangkuan Aceh. Sehingga tentu mudah-mudahan eskalasi di Aceh berakhir. Apalagi eskalasi untuk minta merdeka lagi. Karena jangan sekali-sekali membangunkan macan tidur di Aceh. Banyak sekali orang yang mendukung Aceh dengan kesejarahannya. Ini ada orang bule ya, dalam versi bahasa Indonesia dia ungkapkan bagaimana radio di Aceh itu masih menyiarkan tentang eksistensi republik. Jadi saudara sekalian, banyak yang menduga ini kerjaan geng Oslo, tetapi apakah memang betul demikian, wallahu alam. Cuman dalam konteks ini rupanya netizen beramai-ramai semangati Prabowo sikat geng Oslo. Jadi kalau kita mau bicara mengenai konstelasi politik ya, terlihat betul saudara sekalian, kasat mata. Ada 2 kelompok besar di pemerintahan Prabowo Subianto itu. Atau 3 barangkali ya. 1 adalah kelompok, 2 bahkan ya. 1 adalah kelompok geng Oslo. Yang kedua adalah kelompok yang memang di bawah pemerintahan Prabowo, yang memang orang-orang Prabowo yang dibawa ke pemerintahan. Itu saja 2 kelompok besar yang saling berpengaruh. Dan jangan salah, kelompok geng Oslo itu banyak sekali, ada 17 menteri. You name it. Di situ ada Luhut Binsar Panjaitan, walaupun tidak jadi menteri tapi itu setingkat menteri. Kemudian ada Bahlil Lahadalia, ada Erlangga Hartarto, ada Tito Karnavian, ada Raja Juli Antoni, ada siapa lagi, you name it. Ada Kapolri Listio Sigit Prabowo, ada Jaksa Agung ya. Jaksa Agung barangkali bukan geng Oslo tapi lebih banyak ke PDIP-nya. Kemudian ada Kepala BIN ya, ada Menteri Menko Polkam ya, geng Oslo juga kan. Kemudian ada siapa lagi? Banyak tuh geng Oslo di sana. Dan ini terkait dengan pertemuan tanggal 13 Oktober. Lihat lagi tuh RH Channel ya. Awal mula gimana geng Oslo itu berkibar ketika ada pertemuan 13 Oktober 2024 antara calon presiden terpilih ya, presiden elect yaitu Prabowo Subianto dengan presiden yang masih menjabat yaitu Joko Widodo. Geng Oslo berkibar, belum lagi geng Oslo di tempat-tempat lain. Ada di PCO ya, PCO yaitu Presidential Communication Office, ada Hasan Nasbi di situ. Ada Kodari juga geng Oslo. Dan ada orang-orang lainnya ya. Ada Wakil Menteri Sekretaris Negara geng Oslo juga, macam-macam lah. Nah, sementara gengnya Prabowo asli ya, itu ada menteri luar negeri, ada sekretaris negara, ada sekretaris kabinet walaupun melanggar undang-undang, itu tuh geng Prabowo asli. Ada wakil menteri sekretaris negara dan lain-lain. Tetapi tetap geng Oslo jauh lebih powerful, jauh lebih kaya dan lebih powerful. Nah, sementara pemain bebasnya itu
kadang di geng Oslo, kadang di geng Prabowo, itu adalah Dasko. Dasko pemain bebas ya. Orang bilang dua kaki, it could be possible. Tetapi Dasko membuktikan sekali lagi dia workable. Ternyata ada Dasko di dalam penyelesaian 4 pulau ini. Ini kan menarik jadinya. Saya tidak tahu posisinya sebagai apa sih sesungguhnya. Karena ini kan masalah kenegaraan. Apakah posisinya sebagai wakil ketua DPR? Karena kalau wakil ketua DPR kan kolektif kolegial. Tidak bisa berjalan sendiri. Dan dia sebagai wakil ketua DPR dia sebagai jubir. Juru bicara bukan sebagai eksekutor. Apakah sebagai ketua harian Gerindra? Kalau jadi ketua harian Gerindra, ini masalah negara, bukan masalah partai politik, masalah kenegaraan. Tapi apapun dia, ya, whatever it is, ya, apapun peran dia, ya, memang dia workable bagi Prabowo Subianto. Makanya Prabowo tetap bergantung kepada Mr. D ini, walaupun ditengarai Mr. D ini main di dua kaki, di geng Oslo iya, tapi di geng Prabowo juga iya. Bahkan di geng Society juga mulai menampakkan atau melebarkan sayapnya. Ya, kalau kita bicara tentang politik itu, ya, siapa mendapatkan apa dengan cara yang bagaimana, maka ya ini adalah salah satu sosok politik, sosok orang politik yang memang patut kita lihat begitu kuat atau powerfulnya cengkraman dia. Kalau di zaman pemerintahan Megawati dan Jokowi yang didukung Megawati, sosok yang kuat itu bernama Budi Gunawan karena dia kepala BIN. Tapi ini dia cukup sebagai wakil ketua DPR tapi workable. Bisa menyelesaikan persoalan, workable. Karena ya mungkin lincah ya, lincah. Bisa kemana-mana. Oke. Dan kalau kita lihat soal pulau di Aceh ini persis sama seperti pengangkatan Panglima TNI. Jadi kita tahu bahwa pengangkatan pemberhentian Kunto Arif Wibowo putra Tri Sutrisno sebagai Panglima Komando Gabungan Pangkogap Wilhan 1 sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 dengan pangkat legend tiba-tiba dijadikan staf khusus KSAD, which is itu sama saja suruh nganggur, nggak ada kerjaan. 1 hari dicopot, kemudian dibalikin lagi. Itu bisa dicek di RH Channel juga, itu lihat thumbnailnya. Jadi dicopot, dibalikin lagi. Nah ini menarik sekali sobat era sekalian ya. Orang kemudian bertanya-tanya, apakah Prabowo Subianto sudah mulai gerah dengan geng Oslo ini? Apakah misalnya ketika dia tidak menyalami Bahlil saat mau take off entah kemana, ada yang bilang ke Singapura, apakah itu sebuah tanda bahwa Prabowo sudah mulai marah dengan geng Oslo ini? Jangan lupa Bahlil jelas dia bagian dari geng Oslo karena majunya Bahlil men-take over partai Golkar tentu tidak lepas dari geng Oslo ini ya, terutama ketua gengnya Jokowi ya, alias Joko Widodo alias JKW ya. Menarik seorang Bahlil tidak disalami itu ya. Kok bisa ada seorang Bahlil tidak disalami dalam sebuah sebuah hal yang dilihat publik? Apakah Prabowo ingin memberikan pesan kepada publik, saya mulai gerah nih sama kelompok ini, saya mulai gerah sama kelompok ini. Tapi di sisi lain Prabowo bilang dia puas dengan kinerja para menteri dan dia tidak akan mengadakan reshuffle. Jadi agak membagongkan juga ya, membingungkan. Sebenarnya apa yang ingin dituju oleh Jokowi? Jangankan kita, orang dekat pemerintahan pun konon katanya juga bingung. Sebenarnya apa yang diinginkan Prabowo Subianto? Oke, kita taruh satu tesis. Yang diinginkan Prabowo Subianto adalah persatuan. Dia ingin rangkul semuanya. Oke. Kalau itu diterima sebagai sebuah pemikiran,
Sederhana sekali saya mengatakan, minyak dengan air itu nggak mungkin bisa digabungkan. Kalau dia tetap mendekap geng Oslo, maka masyarakat, society, komponen society yang ada tidak mau mengapresiasi atau mengafirmasi pemerintahan Prabowo Subianto. Paling tidak orang-orang kayak saya juga akan merasa terhalang untuk melihat apakah pemerintah ini bisa diharapkan atau tidak kalau dia tetap merangkul geng Oslo yang jelas-jelas sebagian di antaranya terbukti korup misalnya. Tapi kalau misalnya dia sudah pisah dengan geng Oslo, maka orang akan lihat bagaimana kinerja Prabowo ke depan. Jadi pilihan Prabowo adalah pisah dengan geng Oslo first, lalu baru kemudian dia bisa mandiri sebagai seorang presiden. Sementara pendukung geng Oslo sudah pasti menginginkan Prabowo dengan Jokowi itu sebagai duit tunggal yang tidak terpisahkan. Orang-orang seperti Sylvester misalnya, Kodari misalnya, selalu berharap bahwa mereka menjadi satu kesatuan. Karena disitulah sumber legitimasinya. Karena kalau misalnya geng Oslo ini disikat misalnya, maka sesungguhnya mereka akan kehilangan pijakan, walaupun yang pragmatis tentu akan memilih Prabowo karena de facto Prabowo berkuasa. Saya sudah pernah mendengar pernyataan dari Kodari misalnya. Saya ini kan sekarang ini membantu Pak Prabowo. Jadi saya diminta ketemu Pak Jokowi, ya saya nggak bisa. Ada kelihatannya dia udah mulai tuh mau bergeser kepada pemerintahan yang secara aktual berkuasa. Adapun ikatan sama geng Oslo-nya itu kan biasanya ikatan kenikmatan atau kemakmuran. Geng Oslo banyak sumber-sumber luweknya, finansialnya. Apalagi kalau kaitannya dengan pemilu, memenangkan orang-orang tertentu dalam pilpres dan lain sebagainya, atau dalam pilkada dan lain sebagainya. Coba kita bacakan soal beramai-ramai ini Sobat Era sekalian. Dan ini tentu menarik karena itulah yang diinginkan netizen sesungguhnya, atau diinginkan pengamat, agar ya geng Oslo ini kapan disikat atau disingkirkan atau ditumbangkan. Karena tadi minyak sama air itu nggak bisa disatukan. Jadi kalau misalnya Pak Prabowo masih berpretensi dia mau rangkul semuanya, nggak bisa. Dia harus pilih orang-orang yang punya komitmen, yang tidak korup, atau orang yang sesungguhnya komitmennya tidak pada NKRI yang benar, tapi menunggangi NKRI untuk mendapatkan kenikmatan hidup, ya, mengeruk uang negara, ya, korup dan lain sebagainya, sehingga secara politik menjadi powerful karena uangnya banyak. Ya, ketua umum partai itu kalau uangnya sedikit nggak bisa jadi ketua umum partai politik. Oke. Coba kita bacakan berita ini dari rmol.id. Netizen beramai-ramai semangati Prabowo sikat geng Solo. Republik Merdeka. Keputusan Presiden Prabowo Subianto soal 4 pulau sengketa antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara Sumut masuk wilayah administratif Aceh menuai apresiasi dari publik. Keputusan itu diambil usai adanya pembahasan antara Presiden Prabowo dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Gubernur Aceh Muzakir Manap serta Gubernur Sumut Bobi Nasution di Istana pada Selasa 17 Juni 2025. Sekali lagi, Dasko itu mewakili siapa secara ketatanegaraan loh. Saya tidak sentimen. Kok bisa ya Wakil Ketua datang sendirian, tuh Wakil Ketua doang. Jadi dia kapasitas sebagai wakil ketua DPR. Kan DPR itu kolektif dan kolegial. Tetapi ya sudahlah. Politik Indonesia itu begitulah. Ada yang namanya tata negara, tata kelola negara. Ada yang namanya informal leaders, ya. Nah, informal leaders itu orang-orang yang walaupun jabatannya apa atau tidak punya jabatan, tapi dia menjadi orang yang bisa menyelesaikan masalah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, ya, kalau dulu zaman Jokowi tukang juru rundingnya adalah Pratikno atau juru yang disuruh-suruh. Tapi sekarang kelihatannya bukan Mensesnek karena Mensesnek kurang lincah, tetapi yang disuruh-suruh adalah Wakil Ketua DPR, which is dalam sistem ketatanegaraan Indonesia agak aneh. Anggota DPR
bahkan menjabat wakil ketua DPR, tapi bekerja di wilayah eksekutif. Ya, apa salahnya? Nggak salah kalau kita tidak mau peduli dengan tata negara. Tapi kalau kita mau bertata negara itu agak aneh. Tapi ya gimana? Prabowo percaya sama Dasko gimana? Masa kita ribut terus? Kemudian Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi hasil pembahasan tersebut bahwa Presiden Prabowo telah memutuskan keempat pulau sengketa, yakni Pulau Mangkir Kecil, Mangkir Besar, Panjang, dan Lipan masuk dalam Provinsi Aceh. Bayangkan, gimana nggak ribut Mangkir melulu? Ada Mangkir Kecil, Mangkir Besar. Kemudian berdasarkan dokumen dan data pendukung, Presiden memutuskan keempat pulau itu masuk ke wilayah Aceh, ujar Prasetyo. Dikutip dari akun Instagram RMOL yang mengunggah video konferensi pers Prasetyo Hadi, terlihat netizen ramai-ramai memberikan apresiasi kepada Presiden. Menyala Presidenku Prabowo, tulis akun @chair_Palembang 25. PR Pak Prabowo ini banyak banget, timpal akun Anggra ini _Retno Dinar dengan rasa simpatinya. Tak hanya itu, netizen juga banyak yang menyoroti peran geng Solo terkait keluarnya keputusan kontroversial sebelum diputuskan Prabowo. Mendagri Tito Karnavian disebut-sebut sebagai aktor yang berperan munculnya polemik ini. Tombol yang nunggu kabar si Tito dipecat Pak Prabowo, tulis akun @aldevi_bunda. Alhamdulillah, makasih Pak Presiden Prabowo, sehat selalu untuk Bapak Presiden Prabowo. Semoga Allah melindungi dan memberikan keselamatan dan keberkahan untuk Bapak, dan Allah mudahkan semua urusan dan tugas negara yang Bapak emban. Amin. Dan semoga geng Solo segera dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Harap akun Vivi Lut V 5. Saya dukung penuh Pak Prabowo asal lepas dari bayang-bayang geng Solo, timpal akun _humblebe. Sikat, hajar, copot Pak Tuh, Menteri bikin gaduh, tandas akun cahandeso._id. Presiden ke-7 RI Joko Widodo pun turut terseret jadi sasaran kegeraman netizen. Mulyono kalah lagi, seluruh akun topics.marshal2015. Dikit demi dikit Prabowo ambil alih kekuasaan Mulyono. Semangat Pak, timpal akun Husni. Ya, itu sobat RSA, dengerin tuh Tito, jangan bikin gaduh terus, pasti Mulyono yang nyuruh bikin gaduh ya, tandas akun abah.ipin. Ya, sobat RSA sekalian, itu yang dikatakan netizen. Jadi sebenarnya yang kita tunggu dari Prabowo Subianto ini adalah dua hal. Satu, kapan lepas dari geng Solo? Kapan memecat dan memberhentikan menteri-menteri yang korup dan menteri-menteri yang melayani kepentingan Jokowi? Ya, sebagaimana tuntutan Purnawirawan TNI, itu satu. Yang kedua, membuktikan secara genuine karyanya kepada masyarakat Indonesia bahwa dia adalah presiden yang patut dikenang. A memorable president, ya, in Indonesian modern history. Apakah dia akan menjadi orang yang patut dikenang ataukah patut ditendang? Pengertian ditendang itu ditendang dari ingatan. Tidak usah kita ingat-ingat lagi pernah menjadi presiden seperti Prabowo. Karena kalau itu diletakkan kepada Jokowi, kelihatannya kita akan mengatakan ini presiden yang tidak patut dikenang jasa-jasa baiknya, tapi patut ditendang dari ingatan kita karena tidak ada yang barangkali bisa dibanggakan dari sosok kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun. Kalaupun ada, ya tidak sebanding dengan kerusakan yang dihasilkannya, baik fisik maupun non-fisik. Begitu sobat era sekalian. Tetapi sekali lagi ya, kita perlu penilaian yang objektif terhadap apa saja sih sebenarnya kerusakan yang sudah dimunculkan Jokowi dan apakah ada panaseanya atau tidak. Yang jelas ya utang pemerintah tambah banyak dan jatuh temponya di zaman Prabowo lagi. Dan sobat era sekalian, ya
kalau kita letakkan penilaian ini pada Prabowo Subianto, terus terang sampai sekarang saya masih berpikir Prabowo ini jenis yang seperti apa ya? Kalau pribadi baik, ya, orang-orang yang dekat lingkaran dia merasakan betul bagaimana baiknya Prabowo. Ya, tentu ringan tangan, dalam pengertian ringan tangan itu suka memberi. Tapi kan Presiden Indonesia itu tidak diwajibkan memberi hanya kepada pihak tertentu saja, tapi memberi kepada seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam rangka memberi kepada seluruh rakyat Indonesia ini ya, dia harus berani menyingkirkan orang-orang korup, orang-orang yang mengeruk tambang negara, orang-orang yang sesungguhnya tidak peduli dengan rakyat, hanya ingin memupuk kekayaan, orang-orang yang kemudian ingin membeli suara rakyat dalam pemilu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Walaupun dalam konteks Pilpres Prabowo juga mendapatkan gain yang menjadi beneficial owner dari kecurangan pemilu. Tetapi kita kan harus bergerak terus menerus. Saya berusaha untuk move on dalam pengertian bahwa Prabowo harus lepas dari geng Solo dan tunjukkan sebagai a genuine president for the republic. Nanti disitulah nilainya Prabowo bagi Republik Indonesia kalau dia sudah menjadi a genuine president for the republic. Betul-betul bekerja keras untuk kemakmuran dan kesejahteraan, bukan untuk mempertahankan geng Solo yang sudah terbukti hanya menjadi bagian dari rezim yang korup, rezim yang nepotistik, rezim yang tidak benar-benar memperhatikan kesejahteraan rakyat, tetapi rezim yang menumpuk harta kekayaan yang kemudian digunakan untuk kekuasaan politik, entah itu sebagai ketua umum partai politik atau mempertahankan leadership di partai politik, dan kemudian juga dapat terus menjadi bagian dari kabinet karena tidak saja berjasa secara ide tapi juga secara finansial atau ada resources yang digerakkan untuk memenangkan Pilpres kemarin. Nah, sekarang masyarakat sudah tidak lagi barangkali berpikir, "Weh, itu kan menangnya curang." No. Yang sekarang yang diharapkan masyarakat adalah please lepas dari geng Solo, tunjukkan sebagai a genuine president. Kita kan tidak ingin mengulangi lagi. Aku kira angin yang mendesir, ternyata hanya patahnya dahan. Aku kira singa padang pasir, ternyata hanya kucing rumahan. Kita ingin bahwa singa ini mengaum untuk menjadi pemimpin kelas Indonesia yang genuine dan kelas dunia juga. Ingat, pemerintahan ini tidak lama untuk berbuat. Kalau habis waktu hanya untuk bernegosiasi dengan geng Solo, maka pemerintahan tidak akan mencapai apa-apa. Kecuali sebuah kepuasan semu yang dipuji sendiri. Karya sendiri lalu dipuji sendiri. Karya yang terbaik itu adalah orang lain yang memuji. Bukan orang lain yang ikut dalam lingkaran kekuasaan, tapi orang lain yang merasakan benefit terhadap kepemimpinan tersebut. Which is rakyat sebagai stakeholder republik ini. Begitu sobat RH sekalian ya. Sehingga kita akan lihat ke depan apakah geng Solo tetap berkibar ataukah geng Oslo ini akan tumbang sebentar lagi. Kalau dia tetap berkibar, tidak ada harapan bagi republik ini. Tapi kalau dia tumbang, maka kita masih bisa berharap, tetapi harus tunggu siapa pengganti-penggantinya dan bagaimana kinerja Prabowo ke depan. Jangan sampai kemudian keluar dari mulut harimau masuk mulut buaya, podo wae. Jangan orang berpikir bahwa harimau itu Jokowi tapi buaya itu Prabowo Subianto. Kita ingin bahwa kita betul-betul keluar dari mulut harimau dan kemudian menikmati kebebasan ekonomi, politik, sosial, budaya, karena kita menjadi bangsa yang baldatun, toyibatun, warofun ghafur, bangsa yang nikmat, bukan bangsa yang diancam oleh penegak hukumnya sendiri atau oleh pemimpin-pemimpinnya sendiri, termasuk juga preman-preman yang dipelihara oleh penguasa-penguasa negara.